Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Priyanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan tentang video pembelajaran sebagai sumber belajar. Pada kali ini, saya akan mengambil materi kelas 11, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita saksikan bersama-sama video pembelajaran sebagai sumber belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di materi yang selanjutnya, yaitu materi pendidikan agama Islam. Sekarang kita masuk ke KD yang selanjutnya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Adapun di sini, ya, KD yang pertama 3.3 itu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian ada 4.4 yaitu menyajikan keterkaitan beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Ya, adapun indikator yang diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, yang pertama adalah meyakini adanya kitab-kitab suci Allah. Yang kedua, mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kelima, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Di sini ada peta konsep, ya, biar kalian itu mudah, ya, dalam mempelajari materi ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua adalah dalil nakli tentang keimanan kepada kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul, ya. Kemudian perbedaan kitab-kitab Allah, ya. Ya, yang pertama kita belajar tentang satu, ya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Iman secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan, ya. Artinya adalah percaya, ya. Sedangkan menurut istilah, ya, iman adalah pembenaran dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian kitab, ya. Kitab berasal dari bahasa Arab kataba yaktubu kitaban, ya, yang artinya adalah buku, tulisan, ketetapan, surah, hukuman atau peraturan, ya. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu tentang dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sebetulnya banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan tentang iman kepada kitab Allah, ya. Di sini saya akan memberikan satu dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 136, ya. Silahkan nanti kalian buka, ya, dalam Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 136, ya. Di sini akan saya bacakan artinya saja, ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya
serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, ya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ya. Sekarang yang selanjutnya adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul. Di sini ada 4, ya. Yang pertama adalah Taurat, ya. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ya. Kitab Taurat ini dijadikan pedoman bagi kaum Bani Israel, ya. Dalam hal ini isi pokoknya itu ada 10 perintah Tuhan, ya. Kemudian yang kedua ada Zabur, ya. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, ya. Kitab Zabur ini dijadikan pedoman bagi kaumnya, ya, kaum Nabi Daud, ya, atau disebut juga Mazmur, ya, di sini, ya. Kitab Zabur ini berisi tentang nyanyian-nyanyian atau yang di situ berisi tentang pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, itu ada Injil, ya. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya, dan dijadikan pedoman bagi kaum Bani Israel, ya. Adapun isi pokok ajaran, ya, dalam Injil ini adalah tentang zuhud, ya. Zuhud yaitu menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Nah, yang selanjutnya, ya, itu adalah Al-Qur'an, ya. Adik-adik pasti tahu semua Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita sebagai umat Islam, ya. Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melalui perantara malaikat Jibril, ya. Dan Al-Qur'an ini adalah merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia, ya, tidak hanya kita saja umat Islam, tapi seluruh umat manusia berpedoman kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena kitab Al-Qur'an isinya adalah menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, ya. Kemudian Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Dan bagi yang membacanya memiliki nilai ibadah, ya. Kemudian apa sih perbedaan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain? Ya, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, ya, Al-Qur'an dulu, ya. Al-Qur'an diturunkan untuk umat manusia dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang, ya. Maka umat manusia harus berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kedua, ya, Al-Qur'an itu diketahui sejarahnya, ya. Diyakini keberadaannya, dipelajari, difahami, dan dipedomani ajarannya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terjaga keasliannya. Insya Allah Al-Qur'an itu tidak akan berubah selamanya, ya, kecuali ada orang-orang yang memang memiliki keinginan untuk memalsukan isi Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kedua, apa sih bedanya dengan kitab-kitab sebelumnya? Yang pertama, kitab sebelumnya hanya untuk kaum pada masanya, ya. Misalkan tadi ada Taurat, ya. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa,
maka hanya digunakan pada zamannya Nabi Musa saja, ya. Kemudian yang kedua, diketahui sejarahnya dan hanya diyakini keberadaannya, ya. Yang ketiga, kitab yang asli sulit dilacak keberadaannya, ya. Jadi kitab Injil saja berbeda-beda. Mana kitab Injil yang asli sudah tidak bisa kita temukan sekarang. Ya, kemudian yang selanjutnya, manfaat diturunkannya kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah sebagai penuntun dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi, keluarga, lingkungan, dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, ya. Karena isi dari kitab Allah itu sangat sempurna, ya. Yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah yakin terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, percaya dan yakin akan adanya kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, dan semakin yakin bahwa Al-Quran merupakan kitab yang sempurna, ya. Yang selanjutnya, kita harus bangga sebagai muslim karena kitab Al-Quran mudah dipahami oleh seluruh umat manusia, ya. Yang selanjutnya, memberikan kemantapan dalam menjalankan ajaran agama Islam, ya. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Bagaimana seharusnya perilaku kita sebagai seorang muslim kalau kita itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, selalu membiasakan diri untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, selalu berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, ya, berkaitan dengan keimanan kepada kitab Allah, ya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah untuk video pembelajaran sebagai sumber belajar. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.